Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Cinema Whisper bareng Dea. Kali ini kita bakal bahas film pembuka dari Israel 177 Trilogy yang berjudul Unbreakable tahun 2011. Film ini akan menceritakan seseorang bernama Elijah yang tergila-gila akan superhero pada komik yang dibacanya. Saking maniaknya, ia bahkan bertekad menemukan sosok superhero di kehidupan nyata dengan berbagai cara. Sampai akhirnya, Elijah bertemu David, satu-satunya orang yang selamat dari sebuah kecelakaan kereta dahsyat. Lantas, hal apa yang akan mereka lakukan selanjutnya? Dan apakah David memang orang yang selama ini Elijah cari? Daripada penasaran, yuk langsung aja kita putar alur filmnya. Eits, tapi sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, langsung aja. Kamera, rolling, and action. Pada awal film, terdapat narasi tentang komik, bahwa umumnya ada 35 halaman dan 124 ilustrasi pada komik, dengan sekitar 172.000 lembar komik dijual di Amerika setiap harinya, dengan lebih dari 62.780.000 lembar tiap tahunnya. Para kolektor komik sendiri rata-rata memiliki sekitar 3.312 lembar komik yang dibaca setiap hari dalam hidupnya selama 1 tahun. Maka bisa dibayangkan betapa terpengaruhnya mereka dengan apa yang diceritakan dalam komik tersebut, sehingga ada kemungkinan kesulitan membedakan mana imajinasi dan realita. Pertanyaannya adalah, apakah yang ada di komik itu benar-benar ada di dunia nyata? Film dimulai dengan latar tahun 1961 saat seorang wanita baru saja melahirkan bayinya secara mandiri yang kemudian diberi nama Elijah. Namun sayangnya, sang bayi mengalami hal yang sangat amat miris di mana kedua tangan dan kakinya mengalami patah tulang sejak dalam kandungan. Tentu saja hal ini membuat hati sang ibu teriris. 30 tahun kemudian, tepatnya tahun 2000, di mana joget-joget TikTok belum ditemukan, kita akan berkenalan dengan seorang bapak anak satu bernama David. Kala itu, David sedang berada dalam perjalanan pulang ke rumahnya dengan kereta api. Namun tak berselang lama, tersiar kabar bahwa keretanya mengalami anjlok. Berita itu tentu membuat anaknya yang bernama Joseph terkejut. Tapi ternyata, Davidlah satu-satunya korban yang selamat dari insiden tersebut. Bahkan tubuhnya tidak mengalami patah, memar, atau tergores sedikit pun. Hal ini tentu membuat semua keluarga korban meninggal menatapnya dengan tatapan sinis. Setelah insiden itu, tak hanya semua orang-orang di sekitar, David pun mempertanyakan tentang bagaimana dirinya bisa selamat seorang diri. Usai mengikuti doa bersama bagi korban tewas, David dikejutkan dengan sebuah kertas yang tertempel di mobilnya. Di kertas itu tertulis pertanyaan, berapa hari dalam hidupmu kau pernah sakit? David sendiri bekerja sebagai penjaga stadion futsal kampus. Siang itu, bos David menaikkan gajinya karena selama 5 tahun bekerja, David tidak pernah sekalipun izin sakit. Kenaikan gaji ini ia tunjukkan sebagai bentuk penghargaan loyalitas yang diberikan oleh David. Di rumah, akhirnya David bertanya kepada istrinya apakah dirinya pernah sakit selama mereka berdua berumah tangga. Dan setelah diingat-ingat, mereka baru sadar bahwa David memang tidak pernah sakit, bahkan sekedar flu atau radang tenggorokan. Tentu saja hal ini sangatlah aneh. Beralih ke masa kecil Elijah di awal tadi, saat Elijah menginjak usia 7 tahun, ibunya memberikan komik superhero. Dan sejak saat itu, Elijah sangat berambisi tentang sosok superhuman atau manusia super. Sehingga ketika dirinya dewasa seperti sekarang, Elijah berprofesi sebagai seorang ahli komik dan membuka galeri komik superhero. Tak berselang lama, datanglah David dan anaknya ke galeri itu. Karena di kertas yang ditemuinya di mobil itu, tertulis alamat galeri milik Elijah. Tujuan David menemui Elijah tentu untuk menanyakan maksud dari tulisan itu dan kenapa ia mengetahui tentang hal yang David sendiri baru sadari. Bukannya menjawab pertanyaan, Elijah justru memperkenalkan dirinya yang telah meneliti komik sejak kecil.
saat dirinya hanya terbaring di rumah sakit akibat penyakit tulang lunak bernama osteogenesis imperfecta yang dialaminya. Selama bertahun-tahun membaca komik dan mendalaminya, Elijah meyakini sebuah teori bahwasanya komik adalah penghubung terakhir metode kuno dalam mewariskan sejarah. Seperti ketika orang-orang Mesir menggambar di dinding yang sekarang kita kenal dengan artefak. Elijah juga yakin bahwa komik dibuat berdasarkan pengalaman seseorang yang pernah mengalami kekuatan super secara nyata. Sehingga Elijah pun meyakini bahwa di antara umat manusia ini ada beberapa orang yang dianugerahi kelebihan layaknya manusia super. Ketika mendengar berita tentang kecelakaan kereta dan satu-satunya korban selamat adalah David, Elijah yakin bahwa David memiliki kemampuan super yang dia tidak sadari selama ini. Mendengar semua itu, David pun hanya menganggapnya sebagai khayalan belaka seorang pecandu komik, sehingga David pergi dari sana tanpa membawa jawaban apapun dari Elijah. Singkat cerita, ketika David sedang bertugas, Elijah datang kembali menemuinya untuk bertanya lebih dalam tentang pengalaman hidupnya demi meyakinkan dirinya sendiri tentang keberadaan manusia super. Saat berjalan melewati beberapa pengunjung, David pun bisa merasa ada sesuatu yang salah dengan pengunjung itu saat dia bersentuhan dengannya. Setelah itu, Elijah menanyakan ada apakah gerangan. David pun menjawab bahwa ia merasa salah satu dari pengunjung membawa sebuah pistol dan kemungkinan besar akan keluar dari antrian untuk menghindari pemeriksaan. Entah benar atau tidak, tapi kemudian terlihat seorang pengunjung keluar dari antrian dengan wajah khawatir. Namun, bisa saja itu hanya kebetulan. Untuk membuktikan hal itu, Elijah pun mengikutinya. Ia nekat mengambil resiko berjalan cepat, gimana kita tahu bahwa Elijah menderita tulang rapuh di seluruh tubuhnya. Dan benar saja, saat melewati anak tangga, Elijah pun terjatuh dan mengalami beberapa patah tulang. Namun, semua itu sepadan dengan jawaban pembuktian bahwa semua yang dikatakan David tadi memang benar. Tentu saja hal itu membuat Elijah makin yakin bahwasanya selain memiliki ketahanan tubuh tingkat tinggi, David juga memiliki insting kuat layaknya manusia super dalam komiknya. Sepulang bekerja, David justru semakin penasaran dengan semua perkataan Elijah tentang dirinya. Ia pun mencoba membuktikan hal itu dengan meminta Joseph menambah beban pada barbelnya. Di sini, terlihat jika David mampu mengangkat beban berkali lipat bahkan melebihi 100 kg, sampai-sampai David berhasil mengangkat beban yang beratnya 10 kali lipat dari tubuhnya. Dan itu sangatlah super. Siang itu, Elijah dirawat di rumah sakit tempat istri David bekerja sebagai seorang dokter tulang. Entah bagaimana caranya bisa mengetahui bahwa itu adalah istri David, tapi bukannya konsul penyakit, Elijah justru bertanya tentang kehidupan mereka, terutama apa saja yang telah dialami David sepanjang hidupnya. Kembali ke David, setelah menyadari fakta bahwa mungkin dirinya memang memiliki kemampuan seperti yang dikatakan Elijah, David pun berniat mengembangkan insting tersebut. Ia berdiri tepat di tengah kerumunan, di mana David mampu melihat dan mendengar setiap kesalahan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang bersentuhan dengannya. Setelah itu, David mendapat kabar bahwa Joseph mengalami bullying oleh beberapa teman sekolahnya, karena Joseph membanggakan ayahnya yang memiliki kemampuan super yang tidak dimiliki oleh bapak-bapak lainnya. Namun sayangnya, hal itu justru membuat teman-teman Joseph mengejaknya, kemudian menghajarnya secara beramai-ramai. Sebagai ayah yang baik, David tentu tidak ingin anaknya diperlakukan seperti itu dan meminta agar Joseph berhenti mempercayai semua omong kosong yang dikatakan oleh Eliza, serta menekankan bahwa dirinya hanyalah ayah biasa seperti ayah-ayah lain di dunia. Namun tentunya, hal itu justru menimbulkan kekecewaan besar bagi anak kecil seperti Joseph. Karena ketika Joseph bangga memiliki ayah yang hebat, justru David sendirilah yang tidak yakin pada dirinya. Merasa bahwa Elijah telah membawa hal buruk pada keluarganya, David pun memintanya menghentikan semua imajinasi dan omong kosong ini, meski David sadar bahwa Elijah tidak sepenuhnya salah. Merasa terpukul atas hal itu, Elijah pun pergi ke toko komik di mana dia dengan sengaja membuat kesal seorang penjaga. Dan saat ada satu komik terjatuh tepat di pangkuannya, Elijah mendapat pemikiran yang mungkin dapat menyadarkan David atas kemampuan yang dimilikinya. Elijah pun mengirimkan pesan suara kepada David
yang intinya mereka berdua sudah ditakdirkan untuk bertemu untuk satu tujuan besar, di mana ia juga mengetahui bahwa David fobia akan air setelah mendengar semua cerita dari istrinya. Maka itulah alasan kenapa David sering memakai jas hujan ketika berada di luar. Ketakutan ini layaknya superhero Superman kepada kryptonitnya. Usai mendengar ocehan Elijah, David pergi ke tempat pembuangan mobil bekas saat dulu dia pernah kecelakaan. Di sana, ia membayangkan masa lalunya ketika selamat dari sebuah kecelakaan mobil dahsyatnya. Hal itu semakin membuat David menyadari bahwa ia tidak boleh menghindari takdirnya. Akhirnya, David pun menghubungi Elijah dan bertanya apa yang harus dilakukannya. Kemudian, Elijah menyarankan agar David pergi ke keramaian dan melakukan hal yang seharusnya ia lakukan sejak lama, yaitu membela kebenaran. Setelah meregangkan tangan dan menerawang satu persatu latar belakang dari beberapa orang yang disentuhnya, David hanya menemukan beberapa kejahatan ringan yang tak begitu berarti. Sampai akhirnya, ada seorang petugas cleaning service lewat. David pun melihat bahwa dia telah melakukan hal yang sangat buruk, yaitu membunuh seorang pria dan menyandera keluarganya. Maka dari itu, diam-diam David mengikuti pria tersebut sampai pulang kerja, di mana pria itu benar-benar masuk ke rumah seseorang. Saat David memberanikan diri masuk, ia pun melihat dua anak sedang terikat. Setelah melepaskan keduanya, David pergi ke lantai atas untuk menyelamatkan ibu mereka. Sampai di kamar atas, David melihat wanita itu terikat, kemudian menyuruhnya untuk diam. Namun, saat David pergi ke ujung loteng, tiba-tiba pelaku itu mendorong David sampai jatuh tepat di atas terpal penutup kolam, sehingga saat tutupnya mulai kelelap, David pun terjebak dan hampir tewas karena hal itu. Beruntung, dua anak tadi menyodorkan galah pada David sehingga ia bisa menyelamatkan dirinya dari tempat yang menjadi fobianya itu. Dengan cepat, David kembali ke kamar atas, kemudian menyerang si pelaku dengan mencekik lehernya sampai pingsan. Akhirnya, David pun berhasil menyelamatkan ibu dan dua anak tersebut. Esok harinya, David menunjukkan berita di koran tentang sosok pria berjas hujan yang berhasil menyelamatkan sebuah keluarga. Joseph pun segera menyadari bahwa itu adalah ayahnya. Ia pun langsung menangis bangga, sementara David menyuruhnya merahasiakan hal itu. Setelah mendapatkan ketentraman hati karena telah menemukan tujuan hidup dan jati dirinya, David pun pergi ke galeri milik Elijah untuk berterima kasih. Karena jika bukan berkat semangat yang diberikannya, David tidak akan pernah menyadari kekuatan supernya. Elijah yang melihatnya pun langsung mengajak David bicara empat mata. Setelah David menyadari semuanya, akhirnya Elijah menyodorkan tangannya untuk bersalaman. Dan disinilah plot twist sebenarnya terungkap. Karena ternyata beberapa kecelakaan besar beberapa tahun terakhir, seperti ledakan pesawat, kebakaran hotel, termasuk anjloknya gerbong kereta yang dialami oleh David, itu semua adalah ulah dari Elijah. Selama bertahun-tahun, sejak dirinya lahir dan hanya terbaring di rumah sakit, akibat penyakit tulang rapuhnya, telah membuat hidup Elijah terasa tanpa tujuan dan sangat membosankan. Dan sesuai sebuah peribahasa, bahwa rasa bosan lebih berbahaya dari peluru, dengan keyakinan akan teori manusia super dari komik yang dibacanya. Elijah secara sengaja membuat rangkaian kecelakaan untuk mencari tahu siapa yang akan selamat dari kecelakaan besar yang dibuatnya itu. Sampai akhirnya, setelah beragam kecelakaan yang dibuatnya, Elijah menemukan David yang merupakan satu-satunya orang yang selamat dari insiden kereta api. Tujuan Elijah melakukan semua ini sebenarnya simpel sekali. Dia hanya ingin mengetahui perannya di dunia. Apakah ia akan menjadi sosok baik seperti Batman, atau menjadi seorang villain yang jahat seperti Joker. Disinilah Elijah yakin bahwa mereka berdua telah ditakdirkan untuk menjadi musuh bebuyutan. Menganggap Elijah sudah keterlaluan dan gila, David melaporkan Elijah ke pihak berwajib. Sehingga beberapa hari setelah itu, ia pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam sebuah penjara sebagai penjahat gila jenius yang memiliki julukan Mr. Glass, yang berarti manusia rapuh serapuh kaca yang setiap saat bisa patah tulangnya. Dan film pun berakhir.
Sungguh ending yang sangat kurang. Meskipun plot twist-nya cukup menarik dan tidak tertebak, ending yang diberikan masih agak kurang sih. Tapi tenang aja, karena ternyata film Unbreakable ini merupakan pemula dari film trilogi yang dikenal dengan nama Ace Trail 177. Jadi, buat kalian yang penisirin, tungguin aja penjelasan tentang film selanjutnya, yaitu Split dan Clash. Kalau pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, tentu saja jangan kebanyakan berimajinasi dari sesuatu fiksi, terutama komik-komik yang kita baca. Karena, ya pokoknya yang berlebihan emang gak pernah baik lah ya. Oke, segitu aja alur film kali ini. Jangan lupa klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe Cinema Whisper ya. Dea pamit, dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. Dadah!